Halo teman-teman, pernah ngerasa nggak uang jajan kalian hilang secara misterius bahkan sebelum satu hari penuh berakhir? Baru tadi pagi rasanya pegang uang saku utuh, ngerasa kaya raya, bebas mau ngapain aja. Sebelum sampai sorenya, jangankan buat jajan lagi, kadang buat ongkos pulang aja kita harus ngorek-ngorek dasar tas. Kayak ada sulap yang bikin isi dompet menguap gitu aja kan? Nah, sekarang kita bakal bongkar tuntas misteri hilangnya uang jajan ini sampai ke akar-akarnya. Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan gimana pikiran kita sendiri yang kadang-kadang malah jadi pelakunya. Oke, mari kita langsung bedah siklus klasik yang kayaknya akrab banget buat kita semua. Timeline 24 jam uang jajan. Pagi hari, ini momen kejayaan kita kan? Terima uang saku, pegang uang tunai, wah rasanya seger banget. Punya banyak kemungkinan. Masuk ke siang hari, entah kenapa tiba-tiba ada dorongan kuat banget buat beli barang-barang tren atau sekedar jajan bareng teman. Rasanya dunia milik kita. Tapi begitu sampai di sore hari, realita menghantam keras. Dompet udah kosong lompong. Terus, apa sih pemicu psikologis dari pagi yang penuh harapan itu berubah jadi sore yang penuh penyesalan? Biasanya skenarionya begini, begitu terima uang saku kita langsung mikir soal yang namanya self-reward. Ini dia tersangka utama kita, sebuah jebakan psikologis yang super halus. Begitu kita pegang uang, otak kita otomatis bisikin, aduh kamu tuh capek banget loh abis belajar seharian, ngerjain tugas numpuk. Pikiran kita membenarkan kalau kita ini berhak untuk langsung menghadiahi diri kita sendiri saat itu juga, tanpa mikir panjang lagi. Terus, ujung-ujungnya uang itu lari kemana? Beli jajanan kekinian yang viral, beli aksesori game online, atau jajan seblak. Pengeluaran berkedok self-reward ini tuh biasanya estetik banget. Dan ngikutin apa yang seliweran di medsos kita tiap jam. Beli kopi susu kekinian yang kemasannya cakep buat difoto, atau top-up game biar nggak ketinggalan zaman dari teman-teman. Rasanya senang banget di awal, seolah kita benar-benar lagi mengapresiasi diri sendiri dan hidup bahagia di momen itu. Tapi disinilah kelihatan banget kontras yang tajam antara ekspektasi dan realita. Ekspektasinya gaya hidup estetik, nongkrong santai, senyum bahagia sambil pegang minuman mahal. Tapi pas dompet dibuka lagi sore harinya, kosong. Tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, kayak bayar fotokopi tugas dadakan atau ongkos angkot pulang. Ujung-ujungnya sisa hari cuma bisa gigit jari, tidak punya uang jajan lagi. Kalian terpaksa kelaparan di jalan atau berakhir makan mie instan di rumah sambil nyesel karena terlalu impulsif siang tadi. Nah, melihat realita tadi, pertanyaannya, apakah self-reward itu salah? Pasti kalian langsung defensif dan mikir, masa sih aku nggak boleh ngebahagiain diri pakai uangku sendiri? Jawabannya, nggak selalu. Keinginan buat mengapresiasi kerja keras itu valid dan manusiawi banget kok. Tapi pertanyaan ini sengaja diajukan karena ada masalah yang jauh lebih dalam di sini. Ini bukan sekedar perdebatan soal boleh nggaknya beli secangkir kopi kekinian. Masalah sesungguhnya ada di konsep krusial ini. Konsumerisme tidak terencana. Seringkali ada pergeseran makna antara benar-benar menghargai diri sendiri dengan perilaku konsumtif yang nggak terencana. Kita beli barang murni karena impulsif, nurutin nafsu sesaat tanpa mikirin apa yang sebenarnya bakal kita butuhin beberapa jam ke depan. Kita sering memanjakan diri tanpa sadar kalau uangnya sebenarnya bisa dipakai untuk hal yang lebih penting di sore hari. Dan parahnya, kita ngelabuin diri sendiri dengan ngasih label pemborosan itu sebagai apresiasi diri. Jadi, poin krusialnya itu kita harus bisa ngebedain dua hal yang saling bertolak belakang ini. Apresiasi diri sejati itu berarti kita merawat diri secara utuh. Kita mikirin kenyamanan jangka panjang, mastiin kebutuhan utama aman biar nggak stres belakangan. Di sisi lain, konsumerisme nggak terencana itu cuma manjain ego sesaat, cuma ngikutin emosi, ujung-ujungnya kebiasaan ini malah bikin kita menderita dan kebingungan di sore hari karena uang buat hal yang benar-benar penting udah keburu habis. Lalu gimana dong cara keluar dari siklus yang merugikan ini? Literatur yang kita bahas nawarin 3 prinsip yang kuat banget buat ngubah mindset kita. Pertama, pendekatan yang menggembirakan atau joyful. Kedua, membangun kesadaran penuh alias mindful. Dan ketiga, menciptakan koneksi bermakna atau meaningful. 3 prinsip ini dirancang bukan buat ngekang kalian ya, tapi buat ngebongkar kebiasaan lama yang toksik dan pelan-pelan beralih ke literasi keuangan yang lebih cerdas dan memberdayakan. Terus gimana prakteknya sehari-hari? Tenang, paham ekonomi itu nggak harus sekaku baca buku teks yang membosankan kok. Prinsip joyful itu berarti kita tetap bisa nikmatin tren modern. Misalnya cukup nontonin review makanan viral tanpa harus ngerasa wajib nguras dompet saat itu juga. Terus, mindful berarti kita belajar pencet tombol pause bentar sebelum bayar. Tanya ke diri sendiri, ini beneran butuh atau cuma lapar mata?
Nah, meaningful itu pas kalian nerapin teori ini di medan perang yang asli. Misal pas lagi bimbang di depan menu kantin atau pas lihat rentetan diskon menggoda di HP kalian. Coba kita renungin hal ini sejenak. Biaya emosional dari pengeluaran. Konsep ini super penting buat dipahami. Setiap keputusan kecil saat mengeluarkan uang saku, itu sebenarnya kalian lagi bikin sebuah pilihan emosional. Di satu sisi ada hadiah berupa ketenangan pikiran, karena kalian tahu uang masih cukup buat jaga-jaga. Di sisi lain ada ancaman penyesalan mendalam, perasaan bersalah dan stres pas nyadar dompet udah kosong padahal hari belum kelar. Keputusan kalian di pagi hari secara langsung nentuin emosi apa yang bakal kalian rasain di sore hari. Mulai sekarang, yuk lebih berkesadaran. Setiap keputusan kecil saat mengeluarkan uang punya dampak emosional. Mau ngerasa tenang atau malah menyesal. Jangan biarkan alasan memanjakan diri jadi kedok yang ngehancurin kalian sendiri setiap hari. Jangan sampai self-reward malah jadi bencana. Belajar ngelola uang dan bangun literasi keuangan dengan bijak itu bukan berarti pelit sama diri sendiri loh. Justru itu bukti nyata kalau kalian benar-benar peduli sama kenyamanan dan keamanan diri kalian secara utuh. Dari pagi yang cerah sampai malam tiba. Sebagai penutup, saya mau kalian benar-benar mikirin hal ini. Resapi kalimat ini baik-baik. Setiap keputusan memiliki dampak emosional, mau ngerasa tenang atau malah menyesal. Keputusan keuangan apa yang akan kamu buat besok pagi? Besok, pas kalian kembali pegang uang saku, ingat-ingat siklus 24 jam yang udah kita bedah ini. Yuk mulai belajar literasi keuangan, pilihan buat ngerasa bebas tanpa beban, atau malah terjebak penyesalan di sore hari, itu sepenuhnya ada di tangan kalian. Terus bangun kebiasaan yang cerdas, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.